Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan salah satu tugas dari pelatihan keluarga Sakinah angkatan pertama yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yakni tentang keluarga Sakinah. Saya akan mengambil contoh dari peningkatan gizi dan ekonomi keluarga. Bahwasanya ada beberapa data yang terkumpul yang sering terjadi di lingkungan kita semua di dalam masalah keluarga, baik itu materi, ekonomi maupun semuanya, baik dari gizi dan ekonomi keluarga. Yang mana data-data terkumpul sebagian, yang pertama ada stunting, yang kedua ada besar pasak daripada tiang, yang ketiga ada hutang, yang keempat dari pasangan egois, yang kelima kurang dari keahlian, dan keenam pengangguran. Timbul dari beberapa data-data yang masuk tersebut beberapa masalah yang berada di lingkungan keluarga kita. Tentu perjalanan hidup seseorang tidak selamanya mulus. Begitupun perjalanan hidup kita, terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Seperti lautan yang dalam, ada terkadang diamnya, tenangnya, ada juga ketika datang angin, maka ada juga ombaknya. Timbul sebuah permasalahan berawal dari tidak memiliki keahlian. Asal-muasalnya tidak memiliki keahlian, baik di dalam keluarga itu sendiri maupun suami ataupun istri, tidak mempunyai keahlian sedikit pun, atau punya keahlian tapi tidak mampu untuk mengembangkan keahlian tersebut, maka akan berakibatkan tidak memiliki penghasilan. Sebab mungkin di faktor keluarga kita kan tentu perlu adanya ekonomi yang kuat, ekonomi yang mencukupi. Supaya kita mempunyai ekonomi atau keuangan yang baik, keuangan yang normal, berarti kita harus mempunyai ikhtiar. Dengan akibat atau masalah tidak mempunyai keahlian, sehingga orang tersebut tidak mampu mempunyai ekonomi yang maksimal, atau memiliki penghasilan tapi tidak cukup. Itu kan permasalahannya. Maka ketika tidak memiliki keahlian, akan berakibat tidak memiliki penghasilan. Mau mempunyai penghasilan bagaimana kalau kita tidak mempunyai keahlian? Disuruh bekerja tapi tidak mempunyai keahlian bukan berarti kesuksesan yang didapat, tapi kan kecelakaan yang akan didapatnya. Atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi, berarti adalah pengangguran. Karena seorang pengangguran itu bisa dikategorikan pengangguran memang akibat tidak mempunyai pekerjaan sekalipun dan berdiam diri. Yang dinamakan pengangguran juga ada yang dinamakan orang yang belum mendapatkan pekerjaan, berarti sedang ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya, berarti itu bisa juga dikategorikan pengangguran. Maka dari hal tersebut, dari pengangguran tersebut, maka akan timbul besar pasak daripada tiang. Ketika di lingkungan keluarga, suatu keluarga tentu pasti mempunyai keinginan, kebutuhan. Di dalam keluarga pasti ada kebutuhan yang banyak yang perlu kita harus terpenuhi. Diakibatkan dengan kebutuhan yang begitu banyak, tidak seimbang, tidak sesuai dengan dengan penghasilan yang kita miliki, dengan keuangan yang kita miliki, maka timbullah yang pada akhirnya orang tersebut akan berhutang kepada orang lain, gitu kan. Ketika sudah berhutang, meskipun seperti uang punya, penghasilan punya, tetapi dari penghasilan tersebut tidak mencukupi akan apa yang akan dilakukan pembayaran hari ini, maka akhirnya hutang. Sehingga terjadilah hutang itu menjadikan suatu solusi untuk keluarga tersebut, yang akhirnya
dengan hutang tersebut bukan menjadikan suatu solusi, akan tetapi menjadikan suatu masalah yang baru. Suatu masalah yang terjadilah suatu masalah yang baru yang menimbulkan keegoisan akibat keegoisan di dalam keluarga, sehingga si suami dan istri menjadikan egois lah akibat terjadinya hutang tersebut yang disimulasikan dengan video-video yang kemarin yang sudah ditayangkan. Dari hasil tersebut, kejadian masalah tersebut sehingga bisa berdampak kepada anak kita, sehingga berdampak kepada anak keluarga tersebut, menjadikan suatu stunting karena kurangnya terabaikan asupan gizi dan pola asuh, sehingga anak terlantar, anak karena akibat keegoisan yang menjadikan orang tuanya berantem, sehingga anak tersebut kan terabaikan, mencari keuangan, anak terlantarkan. Maka yang menjadikan solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama mengikuti workshop dan pelatihan. Karena alhamdulillah kalau di kita itu kan sebelum pernikahan, pranikah itu kan suka diadakan pembinaan antara calon suami dan calon istri. Itu pembinaan pelatihan menjadikan keluarga yang sakinah, ya keluarga itu. Yang kedua, konsultasi kepada yang sudah sukses. Akibat kita ingin mempunyai penghasilan yang ada atau yang mencukupi, maka konsultasikan bagaimana nih cara ikhtiar, cara mencari nafkah, cara mencari penghasilan yang baik dan benar, gitu kan. Yang ketiga, pembinaan moral dan spiritual. Moral kita harus dibina juga. Yang keempat, peningkatan ekonomi kreatif. Karena akibat dari tadi kita tidak mempunyai keahlian, maka kita mencoba belajar dengan masuk ke peningkatan ekonomi yang kreatif. Baik kita belajar apapun yang kita udah pasti kita mempunyai keahlian lah, pasti minimal sedikit pun, gitu kan. Toh kita berikhtiar pun makas bika pekarasap anjen kabeh gitu kan, rekumaha wae pek tatan ceban sangkan boga naon sangkan aya alaeun. Ketika geus aya alaeun bakal loba bikeun so, gitu kan. Mencoba, berani mencoba keluar dari zona nyaman kita. Yang keempat, yang kelima, mengurangi pengeluaran yang tidak urgen dengan cara memanage keuangan. Akibat kita besar pasak daripada tiang, maka ketika ingin mengeluarkan suatu kebutuhan, pilihlah terlebih dahulu mana yang lebih penting, mana yang kita anggap belum terlalu penting, agar bisa kita memanage kepada penghasilan kita, ke keuangan yang kita miliki. Yang selanjutnya, konsultasi kepada ahli agama. Tentu kita harus ada konsultasi musyawarah, bagaimana baiknya, bagaimana jeleknya. Apabila baik harus kita laksanakan, apabila jelek maka kita harus tinggalkan, kan gitu. Yang selanjutnya, berani angkat bicara. Berani angkat bicara ketika ada suatu masalah, pertahankan. Jangan pendam di dalam hati, tapi beranikan keluarkan. Yang selanjutnya, merubah kebiasaan melalui pergaulan. Akibat tidak mempunyai kebiasaan terus berakhir pada pengangguran, kan akibat kita melihat dari pergaulan, yang lain juga gak ngapa-ngapain, saya juga jadi gak semangat. Maka robah pergaulan, mujalasatul ilmi, mujalatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang sukses, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Sebab kan masuk ke tempat orang yang berjualan minyak, maka kita akan ke bawah harum dari minyak wangi tersebut, kan gitu. Berangsur. Yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan sehat dan halal. Introspeksi pada diri kita, kenapa kita terjadi begini? Apakah ada suatu hal, suatu makanan yang kita makan, yang mana itu perkara yang kita makan itu dari halal ataupun haram? Sebab makanan yang masuk kepada diri kita, jikalau halal insya Allah menjadikan suatu keberkahan, kemanfaatan. Jikalau haram yang masuk kepada diri kita, na'udzubillah, mungkin itu adalah penghalang dari datangnya rezeki kepada kita. Yang selanjutnya mungkin istilah duit, doa, usaha,
iman dan takwa itu juga harus dilaksanakan. Jangan hanya dunia saja, tetapi harus seimbang dengan ukhrawi. Mungkin pemaparan dari peningkatan gizi dan ekonomi keluarga cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.